Ya, TV LG tabung atau CRT Flatron ya. Flatron ini berarti tabungnya flat. Ya, tabungnya flat atau datar ya. Jadi kerusakan TV ini mati total. Ya. Untuk TV LG ini saklarnya memang seperti ini ya. Kadang-kadang bisa dari saklarnya juga yang bermasalah. Tapi ini sepertinya berfungsi ya. Oke, langsung kita bongkar saja. Kita lepaskan dulu kabel-kabel ini ya, kabel untuk multi, untuk speaker, kemudian ini kabel dijaus atau pembuang magnet. Ya, kita gunakan multitester analog ya, walaupun yang digital pun sebenarnya ada. Kemudian kita tes tegangan AC, tegangan listrik dari jala-jala PLN. Ini ada. Kita tekan ya. Ini listrik masuk ke sini, kemudian setelah melalui saklar ke sini. Giliran yang sebelahnya ini kok tidak ada tegangan. Oke, kita cabut dulu kabel listrik, kemudian kita lihat kenapa tidak ada tegangan. Ya, J803 ini ternyata adalah sebuah fuse atau sekring ya. Ini sekringnya ini sudah pasti putus. Walaupun tidak nampak putus di sini. Kita tes. Ya, putus ya. Padahal ketika dilihat sepertinya tidak putus. Sebelum penggantian sekring, sebaiknya kita tes apakah di sini short ya, di primer switching regulator. Kita langsung tes ke elko yang paling besar ini untuk tegangan masukan 300 volt. Apakah short? Kali 1. Sepertinya tidak short ya. Kita harus pastikan dulu
Ya, diodanya menggunakan dioda sisir, karena jika menggunakan jenis dioda biasa ini adalah dioda 4 buah ya, tapi karena dia gunakan dioda sisir jadi cuma 1 buah seperti ini, hanya kakinya yang ada 4. Tidak ada salahnya kita tes dioda ini. Jarang sekali ya sebenarnya dioda sisir ini short. Ini ke positif, ini tidak short, nampaknya tidak short. Di sini pun tidak short. Oke, sepertinya tidak ada short. Mudah-mudahan murni karena spring ini ya. Jadi kita akan coba menyambungkan saja menggunakan isi kabel ya. Yang penting jangan terlalu banyak supaya kabel ini berfungsi sebagai sekring. Ya, kawat sudah kita sambung. Saatnya kita coba tes ya. Probe multitester langsung kita tempelkan di sini saja, di elbow paling besar. Kemudian kita colok. Oh ya, sakelarnya ini tadi sudah ditekan ya. Ya, tegangan langsung keluar di sini, di primernya ya. Kemudian di sekundernya ini tegangan 110 ya, normal. Dan kita lihat gambar langsung keluar. Oke, ternyata semudah itu ya. Ya, tadinya saya berpikir kerusakannya ada di switching regulator, tapi ternyata hanya sekringnya. Kita tes. Kita colok. Kita colok. Kita colok. Ya. Ternyata langsung terputus sekringnya. Kita cabut lagi. Oke, di sini terlihat sekring atau kabel yang kita pasang tadi langsung terputus. Jadi apakah gerangan penyebabnya? Ya, untunglah ini tadi saya berinisiatif untuk membuang muatan ya. Jadi fix ya, ternyata penyebabnya itu bukan di rangkaian switching regulator primer. Karena jika penyebab terputusnya ini karena rangkaian primer, ini tidak mungkin tersimpan tegangan sebesar ini. Kita harus memastikan apakah penyebabnya. Kita coba sekali lagi dengan kawat yang kecil saja sekarang.
Ya normal ya. Kita pasang lagi, maksudnya kita tes dalam posisi seperti ini, kita tes lagi, kita colok. Masih normal, tidak masalah ya. Saya curiga dari ininya ya. Kita coba pasang kuparan deep jaws, kita tes lagi, mungkinkah dia akan terputus. Ya, langsung terputus, berarti memang dari ini ya. Ya, jadi masalahnya itu memang hanya dari sekringnya ya. Dan tadi ketika diganti sekringnya dengan kabel kecil itu langsung terputus lagi. Itu ternyata memang kabelnya kurang ya, atau arusnya memang besar. Jadi arusnya cukup besar ya, terutama untuk masalah di jaws atau penghilang magnet, medan magnet ya. Jadi untuk di jaws itu memang memerlukan daya lumayan besar, walaupun hanya sesaat ya.